Itulah upaya syaitan. Pas ketika berdiri lagi, alhamdulillah masih ingat. Tapi memang syaitan menggoda kita melalui ingat kebaikan. Bisa saja. Syaitan bukan hanya selalu mengajak keburukan, kadang-kadang bisa mengajak kebaikan demi menghilangkan kebaikan yang lebih besar. Ada 3 amalan yang Allah gambarkan terjamin dalam 3 amalan kesempurnaan pahala. Yang barusan saja di ayat surah Ali Imran Allah sudah menjanjikan kesempurnaan pahala hanya diberikan di hari kiamat. Di antaranya kesempurnaan pahala adalah diselamatkan dari neraka jahanam, itu termasuk setinggi-tinggi kesempurnaan pahala. Diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga. Dan itulah termasuk peruntungan yang sangat luar biasa. Kalau Allah sudah menjanjikan di antara kesempurnaan pahala dari selamat dari neraka dan dimasukkan dalam surga, berarti di bawah itu jauh lebih mudah bagi Allah. Kalau Allah sudah menerangkan setinggi-tinggi sempurna pahala selamat dari neraka jahanam. Dan saya yakin semua Bapak Ibu harap selamat dari neraka jahanam. Kalau Allah jamin kita selamat dari neraka jahanam, yang termasuk salah satu ancaman azab besar adalah neraka jahanam. Kalau terjamin selamat dari neraka jahanam, berarti selamat dari segala keburukan yang di bawahnya. Kalau yang sudah terbesar musibah besar, yang terbesar ancaman besar, kita sudah dijamin selamat, berarti apalagi yang lebih bawah lagi. Keburukan, ujian, musibah, fitnah, rumah tangga hancur, anak yang susah turuti orang, semua termasuk bermasalah dalam kehidupan kita. Kalau Allah sudah berkenan menjaminkan selamat dari neraka jahanam, apalagi hal-hal yang lain, hal-hal kecil. Tapi dalam 3 amalan. Silakan. Surat ayat berapa Ustaz? 29 dan 30. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Perdagangan yang tidak akan rugi. Iman ada perdagangan yang terjamin tidak rugi? Ada enggak yang bisa jamin ikut bisnis bersama dan kita minta jaminan tidak merugi? Berani enggak dia kasih jaminan? Bu, kita berbisnis, untung alhamdulillah, kalau rugi ya sama-sama rugi. Ada yang jamin? Tidak ada. Kita bismillah, dengan berkahnya Allah kita berbisnis sama. Insya Allah kalau berhasil, kita bagi hasil. Tapi kalau rugi, sama-sama rugi. Tapi ada satu penawaran bisnis yang tidak ada ruginya. Itu tawaran dari siapa? Dari Allah. Percaya enggak sama Allah? Yang benar. Mudah kita berkata percaya, tapi susah mempraktiknya. Masalah percaya sama Allah bukan hanya ucapan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menunggu ucapan. Allah tidak peduli siapa kita, Allah tidak peduli nama kita, Allah tidak peduli turunan kita, pakaian kita, jabatan kita, Allah tidak pedulikan. Yang Allah pedulikan isi hati kita dan amalannya. Orang berkata hatiku baik, yang penting hatiku baik. Kalau memang hatinya baik, apa bukti amalannya? Kalau hati baik, itu raja tubuh badan hati. Kalau hati baik, pasti seluruh amalannya jadi baik. Tapi kalau terlihat amalannya tidak baik, berarti terbukti hatinya belum. Allah menawarkan perdagangan yang tidak ada rugi. Melalui tiga amalan. Yang pertama, mereka senantiasa membaca. Silahkan Bapak Ibu bertanya diri, berapa hari lewat belum baca Quran?
Saya selalu hiburkan kepada jamaah, tolong jangan lewat 1 hari belum baca Al-Quran. Sibuknya bagaimanapun kesibukannya, paling tidak 1 ayat. Dan saya yakin 1 ayat tidak berat. Berat enggak 1 ayat? Tidak berat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Shadaqallahu a'lam. Susah enggak? Apalagi kalau disertai dengan terjemahan artinya. 1 ayat. Tidak menghabiskan tenaga, tidak menghabiskan waktu, tidak menghabiskan fikiran. 1 ayat. Dan boleh habis kita baca 1 ayat, selama masih kita ingat, boleh dipakai di sunnah qabliyah ba'diyah kita. Walaupun 1 ayat. Rasulullah SAW suka salat sunnah dengan 1 ayat. Jadi tidak harus mulai 1 surah dan selesai surah itu. Tidak harus itu. Mau salat fardu maupun salat wajib. Tapi daripada qul hu mulu, kita ganti-ganti. Ada ayat yang baru. Apa ayat yang baru? Alhamdulillah saya berhasil hafal 5 ayat Yasin. Udah, sunnah qabliyah rakaat pertama habis Al-Fatihah baca 5 ayat Yasin. Kalau kira-kira ada yang tertinggal dan belum ada yang bisa diingat, misal 3 ayat terus selanjutnya, ya Allah kemana habis, lupa ya, langsung dah usah lama-lama, Allahu Akbar, rukuk, dah usah fikir, udah rukuk, lupa, biarin aja. Tapi subhanallah, coba ibu-ibu tolong praktik itu. Demi Allah, datang syaitan ingatkan kita. Itulah upaya syaitan. Kedua bisa lanjut. Pas ketika berdiri lagi, syaitan meningatkan ayat masih ingat. Supaya pas di rukuk dan sujud tidak bisa konsentrasi. Bisa saja. Pikirannya ayat bukan hanya selalu mengajak keburukan. Kadang-kadang bisa mengajak ucapan subhana rabbiyal azim menghilangkan kebaikan yang lebih besar. Contoh, membuat kita sibuk ingat ayat yang kita lupa dalam salat supaya tidak bisa khusyuk dalam sujud. Mana yang lebih utama, khusyuk atau ingat ayat? Jauh lebih utama khusyuk. Jadi syaitan pintar loh. Hati-hati sama syaitan. Tingkatan lebih tinggi daripada profesor. Oleh karena itu, ketika kita sudah merasa diri sudah lupa ayat, tak usah difikirkan macam-macam, tak usah berupaya untuk ingat, langsung segera takbir. Nikmati ruku'nya, nikmati sujudnya. Tapi subhanallah, begitu masuknya rakaat kedua pasti ingat. Baru kita boleh lanjut ayat yang tertinggal. Habis selesai dari hafalan kita walaupun beberapa ayat, kita rukuk lagi, sujud dan seterusnya. Ini justru sangat membantu kita menguatkan hafalan kita. Termasuk para hafiz Quran, termasuk anak-anak, kami selalu membiasakan mereka kalau lagi salat sunnah, biarpun dia masih anak, 5 tahun atau 6 tahun, baca ayat dan yang kamu hafal. Jangan membiasakan mereka qulhu saja. Jadi kasihan juga malaikat yang ditulis setiap hari qulhu, qulhu, qulhu. Kok tidak rubah-rubah manusia ini? Al-Quran kan 30 juz, walaupun 1 ayat, tapi ada tambahan. Tambahan apa? Apa manfaat kita berubah ayat? Ini salah satu juga membantu menurani dosa maksiat kita. Sekarang apa yang saya sampaikan Bapak Ibu, ini sebenarnya menjaga kita dari dosa dan maksiat. Kita sebagai manusia tidak bisa terlepas dari dosa maksiat. Tidak bisa. Jangan ada orang berkata, saya berupaya menjauhkan diri total dari dosa maksiat. Mohon maaf, tidak bakal bisa. Karena kita manusia. Pasti ada dosa dan maksiat. Tapi bukan bersoalan berdosa dan maksiat. Yang menjadi bersoalan ketika sudah terlanjur dosa maksiat, tidak mau bertaubat kepada, tidak mau beristighfar kepada, tidak mau sedih dan menangis karena ini yang menjadi masalah. Seolah-olah ketika habis sudah terlanjur berdosa, kita berkata kepada Allah, ya apalagi, biasa aja, mau dosa-dosa.
Jadi tidak ada rasa malunya sama Allah. Tapi ketika sudah terlanjur berbuat dosa dan itu hal wajar karena kita manusia, habis dosa itu kita ingat Allah. Muncul sifat rasa malu. Kita merasa diri, Allah, sudah saya berdosa tapi Allah masih berkenan menutupi dosa saya, menutupi kesalahan saya. Coba, Bu, kalau setiap kita berdosa, setiap kita ghibah, setiap kita namimah, keluar bau dari kita. Dan semakin bertambah dosa, bertambah bau. Tambah lagi dosa, tambah lagi keras baunya. Gimana? Berani nggak keluar dari rumah? Kenapa? Terlalu bau. Masalahnya keras baunya itu kita sendiri tidak bisa rasain, tapi yang di sekitar kita malah bisa merasakan. Bisa dicium sama orang. Terus apa? Tapi subhanallah, salah satu tanda Allah sayang dan kasih rahmat untuk kita semua, tidak terlihat tanda dosa maksiat itu. Padahal bisa saja orang baru semalam saja habis dosa maksiat, tapi Allah menutupi dosa itu. Ini tanda apa kalau Allah berkenan menutupi? Allah memberikan pesan kepada kita, semalam saja aku menutupi dosamu. Kapan kamu meminta maaf? Dikasih waktu. Sampai ada satu riwayat, ketika seorang manusia berdosa, Allah bertahankan malaikat yang menulis dosa maksiat. Jangan tulis dulu, sebentar. Kenapa ya Allah? Barangkali dia malu dan taubat. Kalau sudah taubat, berarti yang tertulis kebaikan, bukan dosa. Beda kalau kita berbuat kebaikan, Allah perintahkan malaikat segera tulis kebaikan itu. Subhanallah. Begitu rahmat Allah untuk kita semua. Jadi tolong memperhatikan. Rutin membaca Al-Quran. Yang tidak bisa baca, silahkan dengar. Melalui murattal kita, melalui HP kita, melalui kaset kita. Kan semua sekarang HP-nya ada isinya Al-Quran. Silakan sambil bawa mobil kemana-mana, dengar. Ada handsfree, kita naik bis, kita naik motor, kita jalan kaki. Walaupun ada orang yang sambil jalan belum tentu bisa merasa nikmatnya khusyuk atau bisa khusyuk maksimal mendengar Al-Quran, tidak apa-apa. Setidak-tidaknya kita simak, ada yang kita dengar kebaikan, apalagi mendengar kalamullah, terhitung setiap satu huruf 10 kebaikan. Apalagi coba, kalau kita dari pagi terus sepanjang jalan kita simak Al-Quran, dengar Al-Quran. Kira-kira mau berdosa sambil dengar Al-Quran? Tidak mungkin. Apakah kita berani bermacam kata yang kotor sambil mendengar Al-Quran? Ini salah satu menjaga kita dari maksiat dan dosa. Baca Al-Quran. Terus yang kedua, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka. tidak diulang lagi. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan salat dan menginfak. Bapak Ibu, satu-satunya amalan yang tidak bisa ditinggal salat. Ada orang Muslim tidak haji? Ada enggak? Ada, karena belum mampu. Ada orang Muslim tidak zakat? Ada, karena dia penerima zakat. Ada orang Muslim tidak puasa? Ada, lagi sakit, musafir, atau cukup tua, tidak sadar perbuatannya, bisa tidak wajib puasa. Ada orang Muslim, banyak hal-hal kebaikan yang bisa ditinggal kalau ada alasan. Tapi apakah Bapak Ibu ada orang Muslim tidak salat? Seharusnya tidak ada. Tapi ternyata apa alasannya? Tidak ada alasan. Kalau malas itu bukan alasan, itu sifat. Kalau alasan, ya lagi sakit, alasan lagi pinsang, alasan lagi stres, alasan ini kan namanya alasan. Tapi kalau malas itu sifat, bukan alasan.
Satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditinggal salat. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, berbaring. Bukan tidur. Salat tidur. Tak bisa wudu, tayammum. Tak bisa salat tepat waktu, jamak. Tak bisa jamak, kasar. Bahkan dalam kondisi perang, yang namanya perang, Allah wajibkan yang dinamakan salat al-khawf, salat ketakutan. Karena dalam kondisi perang, jadi separuh tentara militer, separuhnya salat, separuhnya menjaga. Begitu selesai mereka satu rakaat, terganti orang yang menjaga lanjut satu rakaat. Ini memang ada cara khusus. Untuk apa Allah memberikan tanda? Supaya tidak ada alasan kalau dalam keadaan ketakutan wajib salat, walaupun dengan cara sederhana seperti salat khauf. Apalagi kalau dalam keadaan aman. Jamaah sekalian, beberapa waktu lalu kita beringatan Isra Mi'raj. Dan salat termasuk satu-satunya ibadah yang diterima oleh Rasulullah SAW langsung dari Allah tanpa melalui wahyu. Semua perintah agama melalui wahyu selain salat. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengajak Nabi Muhammad SAW berjalan cukup jauh dari Makkah sampai Masjidul Aqsa, kemudian naik lagi, bisa menghabiskan tenaga, fisik, waktu cukup lama. Walaupun bagi Allah tidak bagi waktu, kun fayakun, selesai semuanya. Tapi begitu Allah menunjukkan, inilah proses perjalanan sambil menerima sebuah perintah yang begitu agung. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya salat. Diberikan kesimpulan, barang siapa yang ingin berhubungan atau kontak langsung sama Allah, jaga salat. Kalau sudah putus tali salat kita sama Allah, tak ada ibadah lain yang bisa menghubungkan dengan Allah langsung. Karena satu-satunya ibadah yang berhubung langsung sama Allah itu salat. Kalau salatnya putus, artinya tidak salat sama sekali, atau banyak bocor, salat kadang-kadang tidak, kalau lagi senang salat, kalau lagi galau tidak salat, berarti tali hubungan kita sama Allah sudah putus. Kira-kira apa lagi yang bisa dihubungkan sama Allah lagi? Tidak bisa, tidak ada. Bahkan ulama menjelaskan, Bapak Ibu, pernah dengar enggak ketika saya pernah bertanya, kalau ada seorang muslim tidak salat, dia langsung kaget guru saya. Dia langsung bertanya kembali kepada saya, "Emang ada orang muslim tidak salat?" Heran, dia bingung. Ada orang muslim tidak salat? Saya bilang ada. Beliau menjawab, kalau ada orang muslim terbukti tidak salat sama sekali ketika dia meninggal dunia, tidak boleh dimandikan, tidak boleh disalati, tidak boleh dimakamkan di kuburan orang Islam. Karena dia bukan Islam lagi. Masalah kalimat syahadat itu urusannya sama Allah. Tapi secara hukum di Islam, yang tidak salat sudah memputusi hubungan Islam sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Bukan main-main masalah salat. Bahkan dia termasuk satu-satunya ibadah yang tidak bisa ditinggal dalam alasan apapun, kecuali kalau sudah murtad. Faham tak murtad? Keluar dari Islam. Kalau sudah keluar dari Islam, ya sudah tidak ada wajib salat. Atau sudah, faham tak ini? Alhamdulillah faham. Kalau sudah gila, tidak ada wajib salat. Atau kalau sudah mati, kalau sudah dikubur, sudah tidak ada wajib salat lagi. Dan berapa banyak orang muslim yang sedang dalam keadaan gila.
Oleh karena itu tolong jamaah sekalian kita memperbaiki hubungan kita sama Allah melalui salat. Itu salat bisa kontak langsung sama Allah. Sampai Allah memberikan pesan melalui cerita Isra Mi'raj, barang siapa yang ingin berhubung langsung sama aku, kata Allah, salat. Ini tidak bagi malaikat, tidak bagi wali, tidak bagi nabi, tidak bagi siapa-siapa. Ini langsung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Saya berikan satu rahasia sedekah. Sedekah, saya pernah bahas sedekah subuh, masih ingat? Sedekah subuh. Mudah-mudahan masih terus berjalan. Masih jalani belum? Ya, tolong dijaga sedekah subuh. Mengapa sedekah subuh? Saya sudah jelaskan, karena ada doa malaikat mendoakan setiap subuh, ya Allah berkahi dan ganti yang lebih besar. Yang kedua, doa Nabi Muhammad mendoakan ibadah kita di subuh hari. Di antaranya sedekah. Jadi mohon Bapak Ibu, semua masing-masing punya kota amal, boleh dinamakan tabungan subuh. Biasakan anak-anak kita semua, biarpun dia anak bayi, kita buatkan satu tabungan khusus atas nama dia dan ibunya yang isi. Sungguh dahsyat sedekah subuh itu. Apapun masalah kita, hutang, masalah hajat, jodoh, rumah tangga, urusan anak, turunan, sedekah subuh itu luar biasa. Bukan main. Dan selama saya sampaikan sedekah subuh kepada jamaah yang punya hajat, sungguh subhanallah, hampir 90% dari mereka hubungi saya lagi, alhamdulillah masalahnya sudah selesai. Dan berkahnya sedekah subuh. Yang kedua, sedekah habis maksiat. Ini melatih kita ini. Jadi tabungannya bakal banyak, sering maksiat ini. Caci maki orang, isi sedekahnya. Ngomong kotor, isi sedekahnya. Ngomong kesal atau berkata sama anaknya bodoh, langsung isi sedekahnya. Subhanallah, bakal tahu diri nanti, ternyata banyak masalah saya. Apalagi masalah mulut ini. Kita caci, subhanallah, sedekah selepas subuh itu, pertama ada dua hikmah sebenarnya. Yang pertama, mengharapkan ampunan dosa. Karena ada salah satu hadis, menjaga sedekah terjamin ampunan dosa. Bahkan terjamin husnul khatimah. Terjamin jauh dari kematian mendadak. Terjamin jauh daripada kematian buruk. Tahu enggak kematian mendadak, Bu? Bisa, ini sekarang masa ini adalah banyak yang mati mendadak. Pas lagi bawa mobil, mati. Pas mau kemana, mati. Pas lagi duduk, mati. Pas lagi syukur-syukur kalau dia mati mendadak, tapi dalam keadaan membaca Quran atau membaca salat atau apa. Jadi tolong, ketika ibu merasa diri berbuat salah, merasa diri berbuat dosa, langsung isi tabungan. Boleh dinamakan tabungan sedekah dosa. Dosaku ini, tabungan dosaku. Diganti dengan uang. Setiap dosa diganti dengan uang. Untuk apa? Terjamin ampunan dosa. Yang kedua, mendidik diri. Ini latihan untuk hawa nafsu. Nafsu ini. Kalau mau dosa lagi, kena denda loh. Apa dendanya? Sedekah. Setiap mau, lama-lama jiwanya. Karena jiwa itu suka harta. Ketika dia melihat setiap kita berdosa, harta itu malah dikeluarin sedekah lillahi ta'ala, lama-lama dia mulai berhenti. Ini salah satu cara yang kami dapat belajar sejak kecil. Dan subhanallah sangat berhasil untuk menjauh kita dari maksiat dan dosa. Dan alasan yang ketiga, melalui sedekah yang kita berikan kepada Allah di saat dosa maksiat itu,
kita mengharap dan memohon melalui sedekah, itu namanya tawassul bil amali salih. Tawassul dengan amal salih. Di antaranya sedekah. Ya Allah, dengan sedekah ini mudah-mudahan dosa ini saya mohon ya Allah jangan terulang lagi. Ya Allah, mudah-mudahan saya supaya tidak terjumus lagi dalam dosa itu. Kalau terulang lagi, isi lagi sedekah dan memohon lagi sama Allah Subhanahu wa taala supaya melalui berkah sedekah ini, ya Allah jauhkanlah saya tidak mau lagi berbuat dosa ini. Pasti ada satu-satunya sedekah yang kita keluarkan, pasti ada satu kali yang ikhlas, yang tulus dari hati, dan ucapan juga yang tulus dari hati. Allah kabulkan langsung, selesai masalah dosa dan maksiat itu. Ini subhanallah, jujur saja saya sendiri ada beberapa hal yang belum mampu saya tinggalkan. Tapi dengan cara ini, alhamdulillah Allah SWT memberikan kemudahan, bisa saya selesai keburukan dan kesalahan saya. Mudah-mudahan saya harap juga ampun dari Allah SWT. Coba bayangkan kalau kita bisa betul jaga sedekah selepas dosa maksiat itu, subhanallah luar biasa dahsyat. Saya ada satu cerita bagaimana sedekah juga menjaminkan husnul khatimah. Ada seorang, termasuk seorang pendakwah, seorang ulama berdakwah di kota Madinah, cukup terkenal. Beliau pernah menyampaikan sebuah cerita, peristiwa, satu cerita, peristiwa bersama dia sendiri. Kata beliau, saya pernah bermimpi. Dalam mimpi itu saya melihat nomor HP seorang dengan nama, HP dan nama. Dan ada sebuah suara panggilan di dalam mimpi itu, hubungi orang itu dan ajak dia umrah. Dia kaget. Malam pertama sadar bangun, ya biasa-biasa aja. Tidak ada respon. Malam yang kedua sama, terulang lagi. Malam yang ketiga terulang lagi. Sampai 3 kali. Nama jelas, nomor HP jelas, hubungi dia dan ajak dia umrah. Kata ulama itu berdakwah, akhirnya di hari yang keempat saya telefon. Sebelum saya telefon, di fikiran saya barangkali ini seorang saleh, seorang apalah punya kelebihan, tapi dalam kondisi susah atau miskin, belum mampu umrah. Jadi Allah SWT punya berbagai macam cara. Kun fayakun, Allah berikan, mengajak orang lain bisa menjadi rizki buat kita. Itu fikirannya. Telepon, Assalamualaikum fulan, ya fulan. Betul, sesuai nama yang ada di dalam mimpi. Tolong alamatnya di mana, saya ingin bertemu. Boleh, kasih alamat, ingin ketemu. Begitu dia tok pintu, dibuka pintu sama orang biasa-biasa aja. Tidak ada istilahnya kalau di Arab yang apa jenggotnya besar atau apa bakannya putih. Nah, biasa aja. Orang-orang istilahnya kalau kita bisa bilang orang awam lah. Bukan orang ulama, bukan orang kiai, bukan orang terlihat ada tanda-tanda kesalehannya. Dia kaget. Maaf, ini Bapak Fulan? Ya, betul. Ini nomornya HP-nya ini? Ya, betul. Ada apa? Dia bingung mau menyampaikan bagaimana ini. Orangnya nampaknya biasa-biasa aja. Habis itu karena ini sudah mimpi dan itu ada pesan, dia sampaikan. Jujur saja saya melihat mimpi 3 kali. Diperintahkan, diajak kamu umrah. Dan bukti ini nomor HP dan ini nama. Kata beliau sebentar. Masuk ke dalam, balik lagi. Boleh ajak saya umrah, tapi ada satu syarat. Dia tinggal di Madinah. Satu syarat. Hari ini berangkat dan pulang hari ini. Itu syaratnya. Dia kaget. Tampaknya orang biasa aja, kayaknya tidak mau lama. Kalau orang saleh biasanya suka lama. Suka lama di tanah suci, mau apa itu? Keburu pulang. Kalau ada umrah bisa 1 tahun umrah, ya enak daripada 9 hari travel. Mau nggak 1 tahun umrah? Tapi biaya sama dengan 9 hari. Tak mau bayar 1 tahun.
Tapi subhanallah, banyak jamaah kita yang mendapatkan kemudahan bisa ke tanah suci, tapi terlihat mereka banyak di pasar daripada di masjid. Sibuk belanja. Karena dia tidak merasa nikmat dapat kemudahan ke tanah suci. Beda sama orang yang sepanjang hidupnya berdoa. Kalau sudah 2 kali, 3 kali sudah tak jadi biasa, kebiasaan. Itulah ibadah yang kebiasaan itu bahaya. Beda sama ibadah, ada rasa merindukan. Merindukan Ka'bah, merindukan makam Rasulullah SAW, merindukan Masjid Nabawi, merindukan. Beda rasanya. Habis disepakati, sudah diajak umrah. Tahu-tahu kata ulama itu, tahu-tahu saya temani perjalanan biasa-biasa aja sampai ke Makkah. Maaf, mampir ke Miqat di Madinah, Bir Ali sana, ganti baju di sana, ihram semua segala, terus lanjut perjalanan sampai ke Makkah. Begitu langsung sampai Makkah, langsung cepat-cepat, ayo cepat-cepat, kita mau cepat pulang. Itu bahasanya. Terus tawaf selesai, Safa Marwah selesai, cukur, tahallul, lepas ihram, pakai baju, udah ya, ayo yuk kita pulang. Astagfirullah, kaget. Apa rahasia di belakang orang itu? Pas begitu kami jalan kaki menuju ke parkir mobil untuk siap-siap pulang. Tiba-tiba orang itu, maaf, saya mau balik lagi ke masjid. Astagfirullah. Oh sebentar, cepat-cepat sebentar mau balik lagi. Sebentar aja, saya ada keinginan segala tahu muncul di dalam hati saya, ingin sekali mau salat 2 rakaat. Dari tadi bisa salat, bisa nikmat. Oh cepat-cepat pulang, sekarang mau balik lagi. Udahlah, terserah mau. Tapi tak apa-apa kalau mau nginap. Enggak, salat 2 rakaat langsung pulang. Udah, terserah, ikutin. Pas dapat, apalagi kalau musim lagi sepi, habis haji, biasanya habis haji langsung sepi banget. Pas sampai ke sana, habis cium Al-Hajarul Aswad, kemudian dia salat di depan Ka'bah. Salat 2 rakaat. Kata ulama itu, saya perhatiin. Salat pertama, baca ruku, sujud. Rakaat kedua, berdiri, ruku' dan sujud. Pasti sujud yang terakhir, lama sujudnya. Pas saya datang, lama, terasa lama banget, bukan biasa. Ini dari tadi cepat-cepat malah. Kok ini kok terakhir kok lama? Oh barangkali mau berdoa. Tapi terlihat lama, bukan biasa. Didekatin, digerakkan, ternyata sudah meninggal dunia. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menantarkan orang melalui mimpi untuk menjemput ke husnul khatimah. Itulah cara Allah subhanahu wa ta'ala yang kita tidak bisa tahu. Tidak bisa tahu. Allah maha baik, bahkan terlalu baik sama manusia. Inilah diantaranya seorang susah payah, tidak punya kemampuan bisa berumrah. Allah hantarkan melalui mimpi. Bisa diajak umrah. Bahkan dihantarkan ke Makkah, ke tanah suci supaya dapat husnul khatimah di sana. Inilah cara Allah. Kalau Allah berikan izin husnul khatimah, tidak ada yang bisa memindahkan husnul khatimah itu. Orang biasa, orang awam, bukan seorang apa kelebihannya. Habis meninggal dunia, dia kembali langsung ke Madinah bertemu keluarganya. Apa cerita di belakang ini orang? Apa cerita? Apa rahasia? Ternyata Bapak Ibu ada satu. Ini yang Allah gambarkan. Mereka selalu berinfak secara diam-diam maupun sembunyi. Kata istrinya, setiap kami masak makanan, beliau selalu tegaskan ke saya tidak mau makan dan haram makan itu bagi saya. Sebelum tetangga saya, seorang ibu tua tidak punya siapa-siapa yang layanin, sebelum si ibu tua ini makan dulu. Habis dia makan, baru saya makan sisanya. Itulah kelebihannya hanya satu. Bu dan jamaah sekalian,
kita tidak tahu mana saja amal salih yang menjaminkan husnul khatimah. Bisa amal salih sederhana, tak dinilai, tak dihitung, tapi ternyata melalui amal itu terjamin masuk surga, terjamin husnul khatimah, bahkan bisa di tanah suci, walaupun kita orang di Indonesia. Allah punya berbagai macam cara. Ini semua dunia dan segala isinya Allah yang atur. Kita tidak bisa apa-apa. Oleh kerana itu jamaah sekalian, ketika kemarin saya di Hong Kong, saya terharu sekali kepada seorang wanita pembantu. Baru saja saya dapat dengar berita dia kembali ke tanah air nikah, kemudian kembali lagi ke Hong Kong bekerja. Pas kemarin saya mengisi acara bersama Imam Besar Masjid Qiblatain di Hong Kong, ada seorang ibu itu datang kepada saya sambil menangis. Dan dia menyerahkan mas kawin. Dia berkata, ini mas kawin sedekahku untuk tunanetra di Indonesia. Seorang pembantu yang baru saja nikah, belum menikmati mas kawinnya, dia sudah mensedekah. Bahkan ada satu lagi di antara mereka yang menjadi tenaga kerja. Mereka pergi ke sana tinggalin keluarga istri karena dia butuh mencari nafkah dan rezeki. Dia mengikhlaskan gaji 1 tahun. Dan dia mohon kepada saya, mohon diterima. Saya berdoa, ya Allah, mohon diterima mereka ini. Inilah kadang-kadang jamaah sekalian, ada amal salih yang kita tidak pernah hitung, tidak pernah kita fikirkan, tapi ternyata melalui amal salih itu bisa membahagiakan orang lain, bisa berguna bagi orang lain. Wallahi, dengan kun fayakun, Allah berikan pahala yang begitu luar biasa. Dan itulah penjelasan ayat yang terakhir. Sebelum saya tutup doa, tolong bacain arti ayat terakhir. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Dan menambah karunia. Inilah karunia yang tidak dijelaskan di sini. Inilah karunia yang tidak dijelaskan di sini. Mengapa? Karena Allah yang menentukan karunia itu seperti apa. Bisa saja sebagaimana cerita yang tadi saya ceritakan. Itulah, tapi Allah jamin ada tambahan karunia. Tapi seperti apa karunia? Bisa meninggal di hadapan Ka'bah, bisa meninggal pas lagi baca Quran, bisa meninggal pas lagi, itu semua urusan Allah. Yang membuktikan dan membuat saya yakini tambahan karunia pasti bakal dahsyat, pasti bakal menenangkan hati, itu tutupan ayat. Innahu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Mengapa di sini Allah berkata Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri? Maha Mengampun ketika kita berupaya beramal, masih ada kekurangan, mudah-mudahan diampuni Allah. Berarti soal kekurangan jangan khawatir, pasti diampuni. Yang penting kita niat baik, lillahi. Tapi kenapa habis Maha Mengampun dibawakan kata Maha Mensyukuri? Apa hubungannya? Apa arti Maha Mensyukuri? Asy-Syakur kan salah satu nama Allah, Al-Husna Asy-Syakur. Artinya Maha, itu bahasa Indonesia. Tapi beda artinya dalam bahasa Arab. Dan selalu saya terangkan, belum ada bahasa yang mampu menerangkan rahasia kata dan Asmaul Husna selain bahasa Arab sendiri. Kalau selain bahasa Arab itu mampu terjemahin, tapi belum tentu sempurna artinya dan maksudnya. Asy-Syakur, bahasa Indonesia Maha Mensyukuri. Kalau lebih sempurna dalam bahasa Arab, Asy-Syakur alladhi yu'til ajra al-kathir bil amalil qalil. Asy-Syakur yang memberikan pahala yang banyak dengan amalan yang sedikit. Contoh, dibanding orang yang memberikan makanan kepada tetangganya yang tua dan susah sebelum dia makan, kira-kira amalannya biasa enggak? Berat enggak kita bagi makan? Biasa ya? Tidak terlalu, misal bangun masjid habis ratusan miliar, terlihat mana yang lebih besar? Masjid ratusan miliar atau berikan makanan kepada orang butuh?
masjid ratusan miliar. Ini nilai kecil kalau untuk bagi. Apalagi kalau buk nasi aja cuma 15.000, cuma 20.000. Tapi tidak ada nilai di fikiran kita. Inilah artinya syakur, memberi amalan yang besar dengan memberikan pahala yang besar dengan amalan. Buktinya orang itu mendapatkan husnul khatimah di Masjidul Haram, di hadapan Ka'bah, hanya dengan amalan yang memberikan makanan kepada orang lain. Kita tidak tahu mana amal salih yang menjaminkan husnul khatimah dan menjaminkan masuk surga. Oleh karena itu jamaah sekalian, tadi saya membuka, kami memperjuangkan Al-Quran untuk anak-anak Indonesia. Seperti mereka kita mendatangkan syiar. Saya harap ini bukan perjuangan saya dan keluarga, tapi saya mengharapkan semuanya bisa terlibat. Semuanya ayo kita sama-sama berjuang. Saya tidak mau membawa pahala sendiri, tapi saya yakin kalau kita semua terlibat dalam kebaikan, walaupun sedikit, Allah maha melihat keadaan kita. Allah maha mengetahui, apalagi bantuan kita ini untuk Al-Quran. Mudah-mudahan semua yang punya niat baik, dukungan bantuan, dan saya mohon sekali lagi jangan lupa mendoakan supaya syiar Al-Quran ini terus berjalan. Cita-cita saya, walaupun belum Allah izinkan saya punya panjang umur, tapi saya bercita-cita sebelum meninggal dunia bisa menghasilkan jutaan anak-anak penghafal Al-Quran. Saya sudah mensusunkan programnya dan sudah saya susunkan targetnya. InsyaAllah 5-10 tahun bisa menghasilkan 8 juta anak-anak Indonesia hafiz Quran. Dan insyaAllah saya mau menunggu kesempatan untuk mendapatkan izin supaya program ini bisa bergerak di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jakarta. Mudah-mudahan bantuan doa antum sekalian di waktu tahajudnya, di waktu salatnya pasti sangat berguna, karena saya tidak tahu siapa di antara kita yang diijabah doa. Tapi yang saya yakin, walaupun saya tidak tahu, tapi saya yakin pasti di antara jamaah yang hadir ada walaupun satu yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.